Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak SMP Kristen 2 yang istimewa. Jumpa lagi kita di pagi hari ini di ibadah online Jumat 18 Maret 2022. Sebelum kita memulai peribadahan kita di pagi hari ini, Payan akan ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Engkau boleh tuntun kami, temani kami dari tidur malam kami yang lelap sampai di pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami akan mengikuti peribadahan online pada hari ini. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya agar bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam peribadahan, kita akan sama-sama mendengarkan sebuah pujian yang akan disampaikan oleh teman kalian. Selamat menyaksikan. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Felicia. Mari anak-anak dan Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu Guru dan anak-anak semuanya. Kita akan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami semua Tuhan di tempat kami masing-masing, biarlah kebenaran firman yang akan kami dengar ini tidak hanya kami dengar sebagai pengetahuan kami, tetapi kami mau melakukannya di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami masih diberikan kekuatan, kami masih diberikan nafas kehidupan, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, Bapak, Ibu Guru dan anak-anak semuanya, saya akan membawakan satu kisah yang ada di dalam Alkitab tentunya. Mungkin kita semuanya sudah sering mendengar kisah ini, kita sudah beberapa kali membaca kisah ini. Ya, ada seorang anak di dalam Alkitab, di dalam satu perumpamaan. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 15 itu berbicara tentang perumpamaan anak yang hilang. Ya, ada seorang anak
di dalam satu keluarga, dia 2 bersaudara, dia anak yang bungsu. Kalau dia anak bungsu tentunya dia punya kakak, ya, kakaknya sebagai yang sulung. Nah, anak bungsu ini, kita tahu kisah ini, anak ini meminta warisan dari ayahnya, yang sebenarnya warisan itu bisa diterima jika ayahnya sudah meninggal, gitu ya. Tapi anak ini meminta lebih awal. Nah, pada saat warisan itu diberikan, anak-anak dan Bapak Ibu guru semuanya, warisan itu diberikan, anak ini pergi, anak ini meninggalkan ayahnya, meninggalkan kakaknya, kemudian dia berfoya-foya. Dia hidup semau-maunya, dia menghambur-hamburkan warisan yang diberikan oleh ayahnya sampai uangnya habis, ya, sampai dia tidak punya apa-apa. Hingga pada satu waktu di tempat di mana dia hidup pada saat itu, setelah dia berfoya-foya dan uangnya habis begitu, dia mengalami satu kesulitan yang sangat besar. Karena di daerah itu ada kelaparan, dia mengalami kesulitan, akhirnya dia bekerja menjadi tukang jaga babi. Dia menjadi penjaga babi. Karena dia sudah nggak punya uang lagi, dia udah nggak punya apa-apa lagi, dia terpaksa, ya, dia mau juga sampai mau makan dari ampas babi. Nah, dalam keadaan yang sulit ini, dalam keadaan yang tidak menyenangkan ini, anak ini kemudian memutuskan untuk pulang. Dia berencana mau jadi pekerja di rumah ayahnya. Nggak apa-apalah jadi pekerja aja, yang penting aku masih bisa hidup, gitu ya. Meskipun pasti ayahku akan marah-marah, pasti semuanya menolak aku. Nah, dia kembali ke tempat ayahnya, tetapi yang terjadi di luar dugaan dia, anak-anak semuanya. Bagaimana ayahnya menerima dia kembali, ayahnya merangkul dia, ayahnya tidak hanya menerima, tapi ayahnya memakaikan pakaian yang indah kepada dia. Selain memakaikan pakaian yang indah kepada dia, ayahnya juga mengadakan pesta, gitu ya, mengadakan pesta yang besar. Pakaiannya indah, diadakan pesta, dia juga diberikan perhiasan-perhiasan, gitu ya. Dan ayahnya bilang gini, kenapa kita mengadakan seperti ini? Sebab anakku ini telah mati, tapi menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Namun anak-anak semuanya, ada yang tidak terima, ya, dengan apa yang dilakukan ayah ini. Yang tidak terima siapa? Si sulung nggak terima. Ayah, kok enak bener gitu ya. Adek itu udah foya-foya, dia minta warisan dulu, dia hidupnya nggak bener. Kok malah ayah kasih yang baik-baik? Kok malah ayah buatkan pesta? Nah, aku, katanya, aku selalu bekerja untuk ayah, aku ada dekat dengan ayah, tapi kok aku tidak pernah diperlakukan seperti itu? Wah, si sulung ini merasa iri, ya anak-anak semuanya ya. Kemudian si ayah ini datang kepada si sulung. Ayah ini bilang kepada sulung, "Nak, ayah nggak pernah lupakan apa yang sudah kamu lakukan. Ayah nggak pernah menganggap remeh gitu ya apa yang sudah kamu lakukan." Ayahnya ini kemudian menyadarkan bahwa sudah sepatutnya anak sulung ini seharusnya bergembira karena adiknya datang kembali, adiknya pulang lagi gitu ya. Nah, anak-anak dan Bapak Ibu semuanya, kita mau belajar apa dari sini? Saya akan mengajak kita belajar dari si bungsu yang berfoya-foya, ya, apa yang menjadi haknya sudah diminta sebelumnya, kemudian waktu mendapat dia tidak berpikir panjang, dia tidak punya rencana dalam hidupnya, hanya hidup enak-enakan saja, dan akhirnya dia mengalami akibat yang membuat dia menyesal, ya, dengan foya-foyanya, dengan hidup semau-maunya sendiri. Kita mau belajar pada pagi hari ini, apa yang kita pelajari dari kisahnya si anak bungsu ini ya. Saya memfokuskan perumpamaan ini di anak yang bungsu ini, hidupnya yang berfoya-foya. Anak-anak dan Bapak Ibu semuanya, kita bisa lihat di sini, hidup tanpa rencana itu dapat membawa bencana. Ya, hidup kita kalau nggak punya rencana,
senang-senang aja, nggak mikirin masa depan kita, nggak menata kehidupan kita, itu akan ada penyesalan nanti di depan. Hidup tanpa rencana juga membuat kita tidak punya arah, kita nggak punya tujuan, ya. Dan hidup tanpa rencana dapat membuat kerugian bagi diri kita sendiri, juga bagi orang lain. Nah, lihat ya, kalau hidup tidak punya rencana, kita lihat dari perumpamaan ini, saya fokuskan kepada anak yang bungsu ini. Dia nggak punya rencana, dia semau-maunya hidup, minta warisan, dihabisin, selesai, pikir dia, enak hidupnya. Tapi ternyata ada sesuatu yang terjadi, ada kelaparan, ada kesulitan gitu ya, akhirnya dia menyesal. Nah, anak-anak dan Bapak Ibu semuanya, lalu apa yang kita harus lakukan lewat pelajaran dari perumpamaan ini, dari si bungsu yang berfoya-foya ini? Kita perlu menetapkan rencana dalam hidup kita. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian, "Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yang ada pada Allah, mengenai kamu, mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Allah saja punya rencana buat kita. Nah, kita sebagai anak-anaknya, kita perlu punya rencana. Apa yang bisa kita lakukan? Kita pasti punya cita-cita. Kita pasti punya hal-hal yang mau kita capai di depan sana. Kita berdoa untuk cita-cita kita. Kita berdoa untuk hal-hal yang ingin kita capai di depan sana. Karena untuk mencapai cita-cita, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan untuk menolong kita mencapai cita-cita itu. Tapi selain kita meminta pertolongan Tuhan, kita juga harus berupaya, kita juga harus berusaha, kita menetapkan rencana-rencana kita. Anak-anak yang sudah ada di kelas 9, tentunya kalian sudah tahu kalian mau apa setelah ini. Mau ke SMA mana, mau jadi apa nantinya, punya cita-cita apa. Berdoa kepada Tuhan, tetapkan rencana itu. Kalian yang hidup easy going saja, dari pelajaran pada pagi hari ini, dari firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita belajar. Tetapkan rencana untuk hidup kita. Dan pasti Tuhan akan menolong kita. Karena rancangan Tuhan, itu rancangan yang terbaik buat kita semuanya. Hal kedua yang perlu kita lakukan, mungkin teman-teman atau anak-anak dan Bapak Ibu semuanya sudah melakukannya. Dan ini harus terus dilakukan. Kita bisa membuat jurnal harian ya di dalam hidup kita. Setiap hari bangun tidur kita mau apa gitu. Jurnal harian ini, dengan jurnal harian ini kita akan memahami mana yang penting mau kita lakukan, mana yang kurang penting yang tidak perlu kita lakukan, atau mana yang paling penting yang harus dilakukan pada hari itu. Dan pastinya ini semuanya untuk mencapai satu tujuan. Dan yang ketiga yang perlu kita lakukan dalam menetapkan rencana adalah kita memperhatikan jadwal-jadwal yang ada. Anak-anak semuanya, mari kita menjadi anak-anak muda yang berkualitas, anak-anak muda yang punya tujuan hidup, tidak hidup easy going saja, karena Allah juga sudah menetapkan rencana yang baik buat kita semuanya. Bawa di dalam doa, tetapkan rencana-rencanamu. Kalau boleh saya sarankan, tulis rencana-rencanamu, bawa kepada Tuhan. Dan dalam setiap harinya kita bisa membuat jurnal-jurnal untuk mendisiplin diri kita. Supaya apa yang kita lakukan itu benar-benar berkualitas. Yang kita lakukan gak buang-buang waktu. Yang kita lakukan gak buang-buang tenaga gitu ya. Gak buang-buang uang. Tapi apa yang kita lakukan itu berkualitas untuk mencapai masa depan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita dan kita mengupayakannya ke sana. Saya punya quote untuk kita pada pagi hari ini. Fail to plan is plan to fail. Kalau kita gagal berencana, itu kita sedang menciptakan atau sedang merencanakan satu kegagalan. Jadi kalau boleh dibilang, hidup tanpa rencana itu dapat membawa bencana. Mari anak-anak semuanya, Bapak Ibu guru semuanya, kita tetap meletakkan rencana kita kepada Tuhan
menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan memberkati, dan Tuhan akan menuntun kita kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya ini bisa memberkati kita semuanya, dan kita akan menjadi anak-anak muda, akan menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan yang mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan hidup di dalam kehidupan kami. Kami tahu pada saat kami ada di dalam dunia ini, Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan punya rencana yang indah. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami juga untuk kami mendisiplin diri kami, untuk kami mengatur diri kami dengan baik, untuk kami dapat mencapai rencana Allah yang indah. Kami punya cita-cita Tuhan, kami punya harapan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah itu kami mulai dari hari ini, sebelum kami bekerja, sebelum kami harus hidup sendiri tanpa orang tua, karena kami sudah akan menjadi semakin dewasa. Biarlah kami akan tetap mempersiapkannya Tuhan mulai hari ini sampai kami menjadi pribadi-pribadi yang berhasil, pribadi-pribadi yang benar-benar memiliki masa depan yang indah Tuhan, karena Engkau sudah menetapkannya buat kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Krisdusa ini Tuhan, biarlah mereka dipimpin oleh Tuhan, mereka hidup takut akan Allah, dan masa depan mereka sungguh masa depan yang indah ya Bapa. Kami berdoa juga buat orang tua mereka Tuhan, yang berjerih lelah menghidupi mereka, membiayai mereka, merawat mereka, membesarkan mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap orang tua yang ada. Kalau hari-hari ini Tuhan, mungkin mereka ada dalam permasalahan, ada dalam pergumulan, Tuhan tolong mereka, Tuhan turut campur tangan, sehingga Tuhan kami dapat melihat kebesaran kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu nyata Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Guru kami bersyukur untuk Bapak Ibu Guru yang mempunyai kasih yang besar untuk anak-anak yang dididiknya. Biarlah mereka tetap diberikan kekuatan, mereka tetap diberikan hikmat dari Tuhan untuk membimbing anak-anak ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka dengan segala yang mereka usahakan, pikirkan, dan kerjakan, juga memberkati keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa ini. Biarlah pemulihan ada atas bangsa ini, sehingga bangsa ini Tuhan akan kembali berjalan dengan baik Tuhan. Kami juga bisa sekolah seperti dulu Tuhan, tidak ada pembatasan-pembatasan, kami bisa bebas berjumpa, kami bisa bebas bersekutu ya Tuhan, dan kami bisa melakukan semuanya dengan aman. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mempersembahkan hidup kami, dan kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Rencana-rencana, jurnal-jurnal yang sudah kami buat Tuhan, atau yang mulai kami akan buat, biarlah Tuhan memberkatinya, dan Tuhan membuat berhasil semua yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Semoga firman yang telah kami dengar bisa menjadi rema dan menjadi pergumulan bagi kehidupan kita sesama umat manusia. Saya akan tutup ibadah ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah boleh mendengarkan pelayanan firman Tuhan. Semoga firman yang kami dengar bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami, serta dapat kami praktekkan bagi kehidupan kami sesama manusia. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati agar bisa berjalan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Selamat pagi, Shalom.